Oke, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang telah menyempatkan waktunya untuk meliput konferensi pers pada tanggal 30 di DPP National Corruption Watch terkait dengan dinasti Jokowi. Ini mungkin langsung aja dari Ketua Umum DPP National Corruption Watch, Abang Dahani Pak Sutrisna, dipersilakan Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kedatangan para rekan-rekan awak media, para jurnalis, para penonton di live streamingnya kita di NCW. Pada hari ini mohon maaf kami menyampaikan lagi keterlambatan live streaming yang dijadwalkan jam 13.00. Terpaksa kami mundurkan sedikit karena pada saat ini kami mencermati adanya undangan dari Presiden Jokowi kepada 3 calon presiden untuk makan siang di istana. Nah, apa yang kami lihat pada saat undangan ini akhirnya berlangsung juga ketiga calon presiden ini, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kami melihat di sini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini hanya berusaha untuk meredam apa yang gejolak yang saat ini sudah berkembang di tengah masyarakat. Seperti yang kami sampaikan pada saat kami melakukan podcast tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Kami sampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini sebenarnya melukai hati para pemuda di Indonesia dengan 3 sumpahnya, dan apa yang dilakukan oleh MK, terutama Ketua MK yang sangat kontroversial. Kembali kami di sini menyampaikan bahwa sebenarnya keputusan itu tidak seutuhnya itu bisa diputuskan mengabulkan yang sebagian pada keputusan 90 yang diajukan oleh salah satu mahasiswa yang merupakan fansnya Gibran. Kenapa? Kami sampaikan lagi di sini, ini hanya bentuk edukasi, hanya bentuk informasi yang mungkin tidak sampai ke masyarakat, karena selama ini informasi ini hanya diberikan setengah-setengah aja kepada masyarakat. Bahwa keputusan ini terkesan sangat dipaksakan, karena dari 9 hakim MK ini, yang semula Ketua MK Anwar Usman ini tidak hadir pada tiga keputusan pertama, dan tiba-tiba untuk keputusan 90 ini Anwar Usmani hadir. Nah, dari 9 hakim ini untuk keputusan nomor 90 itu ada 4 hakim yang mengatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda, artinya tidak setuju dengan keputusan ini secara keseluruhan. 2 hakim itu concurring atau alasan yang berbeda, setuju gubernur bisa menjadi capres cawapres meski belum berusia 40 tahun. Nah, dan 3 hakim mengabulkan sebagian permohonan yang memuji pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang membuka peluang bagi capres dan cawapres berusia 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat yang dipilih melalui pemilihan langsung termasuk pilkada maju dalam pemilu 2024. Nah, keputusan 90 ini bagi kami ini memberikan karpet merah kepada saudara Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang bebas menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Dan dalam hal ini kami melihat ada upaya-upaya, ada dugaan yang kami sinyalir apa yang dilakukan oleh Jokowi ini dengan dinastinya ini dibantu oleh politikus lain dan dibantu oleh para pembantunya. Maksud kami para menteri yang ditugaskan oleh Jokowi. Nah, apa yang dilakukan ini oleh Presiden Jokowi dengan Ketua MK Anwar Usman ini tidak hanya terlihat kolusinya, nepotismenya. Ini sebenarnya merupakan bentuk menciderai demokrasi yang tatanannya sudah
eh, diperbaiki pasca reformasi. Dan dengan keterlibatan para pembantunya ini, kami melihat bahwa orkestrasi yang dilakukan oleh Jokowi dengan kroni-kroninya ini terlihat jelas ditujukan untuk suksesi anak kandung dari Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, kami melihat di sini berdasarkan informasi yang kami terima, yang mungkin sebagian sudah beredar kepada publik, yaitu adanya dugaan keterlibatan dari Jokowi ini memberikan arahan agar mulusnya jalan suksesinya Gibran Rakabuming Raka ini. Yang pertama itu kami melihat adanya arahan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno dengan meminta Partai Gerindra segera mengumumkan atau mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran sebagai capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, ini sebenarnya dari judulnya aja kita sudah bisa melihat bahwa koalisi yang dibentuk ini sama dengan kabinet yang saat ini dipimpin oleh Jokowi. Nah, korelasi-korelasi inilah yang kami lihat bahwa memang terjadi nepotisme ini, dan kita lagi coba menguji kolusinya itu seberapa besar sebenarnya dijalankan oleh Jokowi. Dan ada hal lain yang menjadi pokok dugaan kami, yaitu Jokowi meminta 3 lembaga untuk menyurvei elektabilitasnya Gibran jika dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Dan ini yang lebih mengagetkan lagi. Sebenarnya bukan kaget sebenarnya. Kalau kami di NCW tidak kaget. Dengan menunjuk penggantinya tersangka kasus Tower 4G Johnny G. Plate kepada saudara Budi Ari Setiadi yang merupakan ketua umum Projo. Nah, disinilah instruksi itu diberikan oleh Jokowi agar memantau sentimen terhadap Gibran. Nah, ini kami merasakan, artinya kami di NCW ini berusaha menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu fakta-fakta, informasi-informasi yang dapat dipercaya, kami informasikan melalui media sosial kami. Kami melihat bahwa rezim ini benar-benar memperlihatkan kuasanya. Artinya yang kita sampaikan adalah informasi yang mengedukasi masyarakat, hal-hal yang sifatnya itu selama ini tidak terinformasikan karena adanya batasan-batasan informasi yang bisa sampai ke masyarakat grassroots di seluruh Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi ini terlihat dari hal-hal yang sifatnya negatif terhadap Gibran itu pasti akan di take down. Nah, sebenarnya sentimen negatif terhadap Gibran ini, apa yang disampaikan ini adalah fakta. Kalau orang nggak ada hal-hal negatif dalam hidupnya, itu menurut saya itu hanya kalangan sufi aja yang bisa seperti itu. Dan kami lihat apa yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika ini merupakan bagian dari kolusi ya. Dugaan kolusinya erat sekali karena nepotismenya dilakukan oleh Presiden Jokowi dan kolusinya itu bekerja sama dengan memberikan perintah kepada Menkominfo Budi Ari Setiadi. Apa hal yang lain yang gunakan sebagai relasi kuasa dari Jokowi adalah meminta kelompok relawan. Seperti yang kita ketahui di media massa, di kawan-kawan wartawan dan awak media pun tahu, para jurnalis pun juga menyampaikan bahwa adanya deklarasi dari Projo, Jokowi Mania, Bara JP, Arus Bawah, Jokowi dan Rumah Jokowi yang mendukung Gibran untuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Kemudian yang dilakukan Jokowi lagi adalah mendorong partai-partai lain agar ikut mengajukan Gibran. Nah, ini orkestrasinya sangat terlihat jelas. Prosesnya ini begitu cepat, ya kan? Pada saat para ketua umum pun berkumpul untuk mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, ternyata Gibrannya sendiri masih berada di Solo. Yang bersangkutan ini masih menjalankan tugasnya karena dia merupakan abdi negara. Tapi ini sejarah baru pertama sekali terjadi di Indonesia
mendeklarasikan capres dan cawapres, tapi cawapresnya tidak berada di lokasi. Menurut kami relasi kuasanya ini sangat kuat sekali, bahwa hanya satu orang yang bisa melakukan perintah seperti itu, meminta dan mungkin tidak memohon agar segera dideklarasikan capres dan cawapres dari koalisi Indonesia Maju itu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian kami juga menduga keterlibatan dari para pembantu Jokowi yang kami sebutkan tadi di atas itu juga disinyalir memiliki peranan yang sama terhadap pada saat putra bungsunya Jokowi diberikan privilege. Kalau kami dari NCW menduga ini bentuknya adalah gratifikasi untuk menduduki jabatan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, kami meyakini dan ini nyata bahwa Saudara Kaisang ini tidak memiliki pengalaman dalam berorganisasi politik. Dan sejauh ini hanya kekuatan relasi kuasalah dari penguasa atau presiden yang merupakan orang tua dari Saudara Kaisang, sehingga keluarga istana memperoleh durian runtuh dari para pemilik Partai Solidaritas Indonesia. Nah, ini kemarin kami sudah menyampaikan pada konferensi pers sebelumnya bahwa sejauh mana sih bentuk gratifikasi ini bisa disangkutkan dengan penetapan Kaisang ini sebagai Ketua Umum PSI. Kalau kami melihat di sini relasi kuasa sangat berperan. Kenapa? Pada saat Kaisang ini akan didaulat menjadi Ketua Umum PSI, kami mendapatkan informasi bahwa beberapa orang pembantu Jokowi melakukan koordinasi dengan para pemilik atau para pengurus PSI, terutama yang mendirikan PSI ini, bagaimana cara untuk bisa mendukung Kaisang nantinya jika putusan MK ini disetujui nanti pada tanggal 26 September ya. Nah, jadi prosesnya ini terlihat sekali orkestrasinya, dipilihlah, didaulatlah si Kaisang ini menjadi Ketua Umum PSI, kemudian serta-merta sambil menunggu putusan MK, ditunjuklah beberapa orang dari pembantu itu ya untuk menjalankan tugas-tugas khusus ini. Nah, ini menurut kami nepotisme dan kolusinya sangat kental sekali. Artinya menggunakan kekuasaan untuk melakukan orkestrasi sehingga satu partai, walaupun bukan partai besar, bisa dikuasai untuk bisa mengakumulasi suara nantinya. Nah, jadi partai-partai yang berkoalisi nantinya di koalisi Indonesia Maju ini bertambah kekuatannya, dan dengan menggunakan para relawan yang seharusnya relawan ini harusnya dibubarkan pasca pemilihan presiden 2019, tapi tetap dipelihara. Nah, kami lagi mencari informasi pemeliharaan relawan-relawan Jokowi ini apakah didanai dengan dana yang digunakan melalui instruksi atau perintah atau dengan relasi kuasanya Jokowi, sehingga relawan ini selama 4 tahun ini masih ada dan masih terpelihara, sehingga kekuatan relawan ini dijadikan sebagai basis massa, sebagai basis rakyat memanggil Gibran. Nah, melihat kondisi yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jakarta, kami melihat sudah terjadi perlawanan yang sporadis, terutama dari para cendekia hukum, para ahli komunikasi politik, para aktivis pergerakan, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya yang menolak hasil putusan Ketua MK Anwar Usman nomor 90 yang mencederai tatanan demokrasi yang sudah baik pasca reformasi 1998. Dan dari tolakan-tolakan ini, dari perlawanan terhadap keputusan yang sangat kontroversial ini, tuntutan yang paling dekat yang dikejar adalah
meminta Ketua MK Anwar Usman untuk mengundurkan diri. Ini kan kita lagi menunggu hasil dari sidang MK tanggal dimulai besok ya, dimulai 1 Oktober. Nah, ini pun sejalan dengan verifikasi dan penyaringan terhadap capres dan cawapres yang akan diumumkan oleh KPU tanggal 14 November ya 2023. Nah, perlawanan yang terlihat oleh kami yang dilakukan oleh kelompok dari para pengajar, para guru besar hukum tata negara yang menamakan dirinya Constitutional and Administrative Law Society atau CALS. Ini sudah melaporkan ke Ketua MK dengan dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi. Nah, pada saat itu kami yang diwakili oleh saudara Yeriko ketemulah dengan salah satu penguasa hukumnya nama Viola Reininda. Betul ya, Bung Yeriko ya. Nah, cerita yang disampaikan ini bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua MK ini memang perbuatan yang sangat mencederai nama baik Mahkamah Konstitusi dan mencederai juga kawan-kawan hakim yang lain yang terpaksa menerima putusan ini, padahal kalau dihitung dari suara sebenarnya keputusan ini sangat tidak layak untuk bisa mengakomodir capres atau cawapres yang berumur minimal 40 tahun atau yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah tingkat 2 dengan cara pemilihan langsung. Nah, ini gugatan ini menurut kami kita perlu dukung ini karena harus ada yang bersuara. Jika semuanya diam, maka rezim ini akan terus memperlihatkan kepongahannya bahwa kekuasaan itu bisa digenggam selagi koalisi gemuk dan banyaknya dukungan oleh para oligarki di luar sana. Nah, kami melihat di sini bahwa apa yang dilakukan, kami DPP melihat dan menilai tindak tanduk yang diperlihatkan oleh Presiden Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman sebagai penyelenggara negara bertentangan dengan TAP MPR nomor 11 tahun 1998 dan melanggar Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kalau kita melihat dari tadi yang kami sampaikan di atas bahwa nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi ini nyata karena dengan menggunakan relasi kuasanya digunakanlah seluruh perangkat-perangkatnya dengan memberikan arahan kepada para pembantunya untuk mempercepat proses suksesinya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Nah, jika dikatakan bahwa saudara Gibran ini memiliki prestasi, kami sampaikan kembali kemarin pada saat Hari Sumpah Pemuda bahwa Gibran ini secara prestasi yang pertama baru menduduki jabatan sebagai wali kota itu baru 2 tahun. Dilihat lagi dari kemampuan dia mengelola bisnisnya sendiri, ada 4 bisnisnya yang gagal. Dan menurut kami prestasi yang bisa dibanggakan dari saudara Gibran ini hanya satu, yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh ayahandanya yaitu Presiden Jokowi. Nah, melihat dari apa yang dilanggar oleh Presiden Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman ini jika kita lihat dari pidananya, hukuman berdasarkan dari pasal 21 untuk kolusi dan pasal 22 untuk nepotisme, bahwa perbuatan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ini baru kita melihat bahwa ada upaya-upaya, ada dugaan melakukan kolusi dan nepotisme. Belum lagi ini
penyelidikan kami yang kami lakukan, kajian-kajian yang kami lakukan, ada upaya-upaya selain kolusi dan nepotisme adalah korupsi. Nah, kalau korupsi ini memang harus kita buktikan, dan kami meminta juga kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kami minta juga kepada KPK untuk bisa independen dalam menilai sejauh mana 2 periode Jokowi ini bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena kami melihat begini, 9 tahun pemerintahan Jokowi ini, dari periode pertama dan periode kedua, kami melihat terjadi perubahan yang sangat signifikan begitu Jokowi ini memasuki periode kedua. Apa yang kami lihat di sini? Kami melihat langkah-langkahnya Jokowi dalam melakukan investasi, langkah-langkahnya Jokowi dalam menerima para investor, langkah-langkahnya Jokowi dalam melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta. Ini agak sedikit ugal-ugalan atau agak sedikit ceroboh, seperti hanya melibatkan beberapa pengusaha lokal yang kita sinyalir merupakan bagian dari 9 naga untuk di IKN, dan melibatkan korporasi-korporasi asing melalui oknum Menteri Investasi yaitu Bahlil Lahadalia, dengan mengatakan akan ada investasi yang sangat besar di Rempang Eco City. Nah, kami masih mensinyalir ini bahwa apa yang dilakukan, orkestrasi yang dilakukan oleh Jokowi untuk memuluskan Gibran dan bagi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya ini sudah dimulai sejak tahun 2020. Jadi sejak tahun 2020 itu dengan meminta PDIP untuk mensuksesi Gibran menjadi wali kota Solo, dan meminta PDIP lagi untuk mensuksesi Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Nah, sebenarnya kalau disadari oleh, saya yakin ada sebagian rakyat Indonesia yang menyadari ini, bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP ini sebenarnya sesuatu yang sangat tidak wajar dilakukan. Tapi pada saat itu mungkin saya tidak begitu tahu apakah proses suksesi yang dilakukan oleh PDIP ini, kalau saya tanya dari sumber yang terpercaya di PDIP, dulunya Pak Jokowi itu meminta anak dan menantunya ini disuksesi berjenjang. Disuksesi dari level birokrat terendah sampai akhirnya nanti bisa menjadi tokoh nasional. Namun apa yang terjadi saat ini, PDIP pun dikhianati. Orang yang membesarkan Jokowi ini dari kota Solo menjadi gubernur DKI, wali kota Solo menjadi gubernur DKI, dan berkomitmen selama 5 tahun akan mengurus DKI, dan itu pun dilanggar dengan ucapan yang disampaikan oleh Jokowi ini pada saat itu mungkin kepada para pengurus PDIP bahwa rakyat memanggil untuk saya bisa mengurus Indonesia. Nah, atas kebaikan mungkin dari Megawati dengan jajarannya, dan merasa yakin bahwa jika Jokowi ini yang memiliki profil yang sangat rendah hati ya, pada saat itu sangat peduli dengan wong cilik ya kan, bisa turun ke bawah, bahkan pada saat menjadi gubernur dia turun ke gorong-gorong. Nah, saya melihat di sini bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya sangat terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa? Jokowi berhasil mencitrakan dirinya selama 9 tahun terakhir ini sebagai pemimpin yang memiliki hati nurani, pemimpin yang memiliki rasa peduli kepada orang kecil, pemimpin yang mengatakan bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan yang luar biasa yang harus dikelola dan diolah demi kepentingan anak bangsa. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Jika kemarin saya dengar Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi ini menyampaikan bahwa hanya satu calon presiden dan calon wakil presiden saja yang memikirkan bagaimana hilirisasi, saya berani mengatakan kepada Bahlil Lahadalia ini, Anda Bahlil, Anda terlalu prematur mengatakan bahwa hanya calon presiden Anda dan calon wakil presiden Anda yang mengerti hilirisasi. Dan apa yang Anda lakukan selama ini, Bahlil Lahadalia, Anda merampok kekayaan mineral Indonesia
dengan memberikan kesempatan investor dari China melakukan investasi besar-besaran di Indonesia, tapi tidak memberikan kontribusi yang besar kepada rakyat Indonesia. Banyak rakyat di lingkar tambang yang tidak mendapatkan keekonomian atas hadirnya smelter, atas hadirnya tambang-tambang yang Anda berikan izin. Dan apa yang terjadi, banjir yang terjadi, sakit yang dialami oleh masyarakat di lingkar tambang, kemiskinan yang semakin merajalela karena investor yang Anda berikan kesempatan untuk berinvestasi itu tidak memperhatikan masyarakat di lingkar tambang. Jadi jangan Anda bilang apa yang Anda sampaikan kemarin pada saat Hari Sumpah Pemuda itu, hilirisasi itu akan meningkatkan keekonomian bagi masyarakat Indonesia. Hingga saat ini saya berani menjamin bahwa masyarakat lingkar tambang, lingkar smelter yang ada baik itu di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan di Maluku Utara tidak ada peningkatan ekonomi secara keseluruhan. Yang meningkat itulah orang-orang yang memiliki kaitan dengan tambang, orang-orang yang memiliki kaitan dengan smelter itu saja. Masyarakat yang lain tetap miskin. Jadi berhentilah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi menyampaikan sesuatu yang tidak pada porsinya. Apa yang Anda sampaikan terkait Rempang Eco City pun merupakan kebohongan publik. Anda sampaikan bahwa 500 kakak sudah pindah ke lokasi yang ditempatkan, dan ternyata data informasi yang kami dapatkan di lapangan kurang dari 100 kakak yang bersedia pindah ke tempat mereka direlokasi. Jadi hati-hati Bahlil Lahadalia, ucapan kamu sebagai mantan aktivis akan dipegang oleh adik-adik kamu yang saat ini masih bergerak di parlementer jalanan, dan jangan jadikan aktivis sebagai landasan kamu bicara kepada orang-orang di Republik Indonesia ini. Anda boleh mengaku sebagai aktivis, tapi apa yang Anda lakukan sebagai aktivis saat ini jauh dari apa yang diharapkan oleh penerus-penerus aktivis Anda saat ini. Melihat dari kondisi ini, kami masih mendalami berbagai dugaan KKN yang dilaporkan masyarakat melalui saluran Dumas kami dan media sosial kami lainnya. Kami berharap sebenarnya masyarakat jangan ragu untuk menyampaikan informasi, karena setiap informasi yang kami terima, seperti informasi yang sudah kami terima sebelumnya, sumber informasi akan kami rahasiakan. Kalaupun Anda ingin menemui kami sebagai pengurus NCW, silakan, dan profil Anda tidak akan kami ungkap selagi informasi ini bukan fitnah dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Ini akan kami beritakan, ini akan kami ungkap, karena ini merupakan edukasi yang bagus bagi rakyat Indonesia. Dan zaman sekarang ini adalah zaman digital. Semua orang dapat mengakses seluruh informasi yang ada di dunia maya. Jadi berhati-hatilah para pemimpin, para politikus. Tindak tanduk Anda di masa lalu akan menjadi cerminan masyarakat menilai Anda di masa saat ini. Atas apa yang terjadi belakangan ini, kami dari DPP NCW, ini sebenarnya himbauan kami ini, kami berusaha ini tidak kami keluarkan saat ini. Tapi melihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan dinasti dan kroni-kroninya, dengan menggunakan seluruh perangkat-perangkat yang ada di sekelilingnya, kami menghimbau dan meminta seluruh elemen masyarakat, para tokoh bangsa, para cendekia, para mahasiswa, dan para masyarakat yang ingin memperjuangkan nasibnya dan mendesak lembaga legislatif, yudikatif, dan kami menghimbau KPK untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, dan kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit khusus atau audit investigasi terkait dengan pelaksanaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang awalnya dikatakan merupakan investasi dan pada akhirnya menggunakan APBN negara. Ini suatu kebohongan, satu tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Kemudian kami meminta dilakukan audit khusus atau audit investigasi terkait dengan proyek lumbung pangan nasional yang dilaksanakan atau dikepalai atau dipercayakan pada Prabowo Subianto dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Kemudian kami meminta dilakukan audit khusus dan audit investigasi untuk proyek pengadaan pesawat bekas Mires 2000-5 yang sebanyak 12 unit atau satu kuadron yang kami sinyalir merupakan pesawat yang sama yang akan dihibahkan oleh pemerintah Qatar pada tahun 2009 kepada pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Dan ini yang paling utama, kami meminta dilakukannya audit khusus atau audit investigasi penyaluran program bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai atau BLT yang dilaksanakan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Himbauan ini kami minta karena ada beberapa hal yang dilakukan oleh Jokowi ini sudah keluar dari garis-garis kepemimpinan Presiden Indonesia. Ada aturan-aturan yang dilanggar oleh Jokowi ini yang tidak bisa ditoleransi lagi. Jika kegagalan program masih bisa ditoleransi dengan memberikan penalti, dengan memberikan ganjaran yang setimpal kepada pengusaha atau kementerian yang gagal melaksanakan programnya, tapi kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi dengan kroni-kroninya ini tidak bisa dimaafkan dan harus segera dihentikan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Kami para pemuda masih dalam hangat-hangatnya Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang kita rayakan beberapa hari yang lalu. Kami meminta seluruh pemuda Indonesia, bangkitlah. Jangan diam, jangan tidur. Tanpa Anda, Indonesia akan mati dengan sia-sia. Tanpa perjuangan Anda, tanpa dedikasi Anda, memperjuangkan hak-hak Anda, memperjuangkan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, maka akan terjadi keterpurukan lebih dalam terhadap demokrasi di Indonesia ini. Dan kami berharap seluruh elemen masyarakat bisa mengkaji apa yang kami sampaikan, bisa memberikan tanggapan, bisa memberikan opini terhadap apa yang kami sampaikan, dan lebih baik lagi jika ada informasi yang lebih banyak, yang lebih valid, yang bisa menguatkan dugaan kami, sehingga apa himbauan kami untuk kita menyampaikan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi ini bisa terlaksana dan menggelegar di seluruh Indonesia. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari Bung Hardi atau Bung Yeriko, mungkin dari Bung Alfred, divisi hukum kami. Saya mungkin. Boleh, silakan Bung Yeriko. Oke. Terima kasih, sangat lugas dan secara holistik tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Umum kita, Abang Dhani Pasutrisna, yang secara gamblang menjelaskan bahwa seperti inilah sebenarnya praktek penegakan hukum yang ada di Indonesia. Seperti inilah sebenarnya iklim demokrasi yang ada di Indonesia yang mengalami kebangkrutan, yang mengalami krisis yang sebenarnya. Pembahasan persoalan hukum sudah dijelaskan. Terkait dengan ekonomi tadi seperti apa sudah dijelaskan. Terkait dengan investasi juga sudah dipaparkan oleh Ketua Umum DPP NCW. Lalu saya ini menyampaikan dari prinsip-prinsip kepemudaan. Live-nya udah mati gitu. Yang sebagaimana pemuda dikenal sebagai tonggak berdirinya suatu bangsa. Baru kemarin kita tanggal 28 Oktober merayakan Hari Sumpah Pemuda. Kalau Abang Dhani Pasutrisna mengatakan, kenapa tidak dikatakan sebagai Sumpah Rakyat Indonesia? Ini perlu juga kita sampaikan ini. Mungkin bisa kita berikan satu saran kepada bangsa dan negara ini, Sumpah Rakyat Indonesia. Nah, kita berhak, kita berdaulat atas negara. Kita berhak dan berdaulat atas keberlangsungan hidup kita. Lalu tentu kita yang menentukan nasib kita, arah bangsa ke depan kita. Nah, arah bangsa ke depan ini berbicara soal regenerasi, kepemudaan. Nah, dengan dibentuknya atau terbentuknya dinasti politik
Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ini mematikan regenerasi bagi bangsa Indonesia. Regenerasi yang seperti apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia? Yang mencintai negaranya, yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Jangan kita jadi pendosa bagi generasi yang akan datang. Itu telah termaktum dalam penyampaian orasi-orasi dari the founding fathers kita, Soekarno. Kita dijajah oleh bangsa sendiri. Bahkan Presiden Joko Widodo mengkhianati sejarah pergerakan, sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini. Lalu apa yang mau kita harapkan dari bangsa yang besar ini? Habis kita terbelenggu dengan kebijakan-kebijakan yang selalu mengkhianati rakyat, yang selalu merepresi rakyat. Nah, kita kan sebagai masyarakat, sebagai civil society berhak mendapatkan dan memperoleh informasi. Nah, informasi yang seperti apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa kita seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan, berhak mengakses informasi. Lalu, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Umum tadi, intervensi politik dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, Bapak yang terhormat ini, menginstruksikan pembantunya untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan ini, untuk mengintervensi kebebasan dari seluruh masyarakat Indonesia, untuk mensuksesi dari anaknya. Lalu apa cita-cita yang besar yang kita harapkan dari bangsa Indonesia ini? Kemudian kita harus aminkan bahwa pasca reformasi 1998, para senior-senior kita, para pejuang-pejuang demokrasi, maka lahirlah akhirnya kita bisa menikmati seperti apa saat ini indahnya berdemokrasi. Lalu dengan cara gampang, dengan cara mudah, anak dari Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, ya kan, didaulat menjadi wakil presiden dengan proses yang sangat prematur. Artinya dia melangkahi beberapa senior-senior dia. Secara pengetahuan, secara ide dan gagasan soal kebangsaan, soal geopolitik, saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak layak menjadi wakil presiden. Etika politik, sistem perpolitikan, kemandirian dalam berproses. Artinya, ketika dia tidak mempunyai privilege dari bapaknya, dan dia mengaku sendiri, saya bisa kok, karena bapak saya presiden. Nah, hal ini kan menjadikan dinamika sistem perpolitikan yang ada di Indonesia mengalami kebangkrutan. Masih banyak wali kota, masih banyak gubernur yang layak. Kenapa tidak itu diusung? Apa kepentingan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia? Apa sebenarnya? Apakah untuk melindungi oligarki? Untuk memperlancar? Ini perlu nih kita tegaskan kepada Presiden Republik Indonesia. Tolong jawab pertanyaan dari kita DPP NCW. Tolong jawab pertanyaan dari kita para pemuda yang kau katakan, yang engkau bilang, Pak, ininya saya berbicara soal anak dan bapak nih. Saya mau nanya ke bapak saya, Pak, seperti apa sebenarnya regenerasi yang kau inginkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Kenapa engkau sendiri mengkhianati? Kenapa engkau sendiri yang mengkangkangi undang-undang itu? Saya merasa tersentuh dengan ucapan-ucapan para senior, kawan-kawan juang kita yang bergerak di parlementer jalanan, bahwa anakmu telah menunjukkan, bahwa kau telah menunjukkan bahwa betapa buruknya sistem demokrasi yang ada di Republik Indonesia ini. Kemudian ini pesan saya, permintaan saya dari kaum muda, ya kan, kepada Bapak Kapolri, Pak, mohon izin Pak, jangan represi kami kawan-kawan muda,
Jangan represi kami, civil society. Jangan represi kawan-kawan yang berjuang di jalanan. Apapun itu ceritanya, Pak. Jangan represi kami, jangan kriminalisasi kami. Karena itulah cara terakhir kami dalam menyampaikan pendapat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini saya sampaikan kepada calon Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto beserta calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Akan lebih baik bangsa yang besar ini dinilai oleh bangsa-bangsa yang besar ketika Bapak Prabowo Subianto dan Abang Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Kurunglah niatmu itu untuk berkontestasi politik di 2024. Karena selesaikan dulu permasalahanmu. Permasalahan korupsi, dugaan-dugaan korupsi yang engkau lakukan bagi bangsa dan negara ini. Ini sangat mencederai, ini sangat melukai hati masyarakat Indonesia. Mungkin ini hanya pengantar dari saya. Bab 1 dan selanjutnya dan berikutnya akan kita sampaikan di garis-garis perjuangan kita. Karena sebab diam adalah pengkhianatan, bangkit atau mati. Ini di pertanyaan nih. Mati ditindas atau bangkit melawan. Sebab diam adalah pengkhianatan. Karena jalan yang saya pilih, jalan yang dipilih oleh kawan-kawan mahasiswa adalah jalan hitam. Jalan hitam adalah jalanan parlementer jalanan. Bergeraklah wahai kaum muda, bergeraklah kawan-kawanku mahasiswa. Bergeraklah kawan-kawan seluruh masyarakat dari seluruh penjuru negeri ini untuk menyampaikan poin-poin kebangsaan, poin-poin seperti apa sebagaimana disampaikan oleh para pendiri bangsa. Kita ini adalah bangsa yang sangat besar. Jangan engkau hianati. Ini boleh saya katakan ini neoprimordialisme yang baru. Ini ayolah Pak Jokowi tuntaskan dulu segala problem-problem di civil society. Ini saya mengucapkan terima kasih nih kepada abang-abang senior yang masih tetap konsisten dalam memperjuangkan prinsip-prinsip kenegaraan, yang masih konsisten dalam merawat dinamika perpolitikan, yang masih konsisten dalam menjaga iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Itu pesan pertama saya. Bab 1 dan selanjutnya saya akan menyampaikan pesan-pesan dan tunggu kami di jalanan, di jalan hitam yang kami pilih dalam garis perjuangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Umum. Terima kasih Bung Eriko. Memang kalau aktivis ini kalau menyampaikan sesuatu seperti berorasi terus. Macam di atas. Jadi itulah salah satu dari kekuatan kita di NCW, bahwa apapun yang kita lakukan ini murni untuk memperbaiki tatanan demokrasi yang saat ini tidak baik-baik saja, untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lebih merajalela. Karena kami melihat apapun yang terjadi saat ini terkait dengan dugaan-dugaan korupsi, karena ini menjelang pesta demokrasi, tidak dilakukan penuntasannya dengan alasan karena akan dilakukan pesta demokrasi nanti bisa membuat chaos, karena yang diduga-duga ini adalah pemimpin partai, pengurus partai besar, sehingga jika ini dilakukan penindakan maka akan terjadi chaos pada pesta demokrasi 2024. Alasan ini menurut saya sangat tidak pas juga jika disampaikan para terduga korupsi yang sudah kami sampaikan sebelumnya ini tidak diberikan atensi, tidak digubris oleh KPK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung, karena para terduga ini memang pernah diperiksa dan dijadikan saksi beberapa kasus. Namun apa yang kami dapat hari ini disampaikan oleh beberapa relasi kami di luar sana, bahwa 5 terduga korupsi ini sebenarnya sudah masuk ke pokok program yang akan dilakukan pemeriksaan. Cuman karena ini akan dilaksanakan pesta demokrasi,
mohon untuk NCW bisa bersabar. Saya bilang pencegahan, penindakan dan terhadap korupsi dan nepotisme ini nggak bisa nunggu-nunggu. Ini nggak bisa menunggu karena akan ada pesta demokrasi, sabar dulu. Nah, karena ini melibatkan para petinggi. Saya bilang kalau kita lakukan sabar, maka akan bisa para terduga ini menghilangkan barang bukti. Nah, pada saat para terduga ini sudah diperiksa sebagai saksi, kenapa tidak ditingkatkan menjadi tersangka? Saya bilang, ya karena ya maklumlah. Nah, bahasa maklum ini dari kawan kami ini membuat kami melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kami melihat belum ada perubahan-perubahan yang signifikan. Pada periode keduanya Joko Widodo ini malah terbentuk dinasti baru. Dan oligarki ini menguasai seluruh elemen-elemen yang ada di Indonesia. Bisnis dikuasai, politik dikuasai, hukum dikuasai. Bahkan sekarang untuk bisa meredam pergerakan elemen-elemen masyarakat, elemen-elemen mahasiswa, dilakukanlah represi, soft repression namanya. Jadi dilakukan penekanan-penekanan yang lunak dengan mengatakan bahwa mereka masih kuliah, masa depan mereka masih panjang, jangan turun ke jalan, orang tua kamu sudah jauh-jauh menyekolahkan, kamu tiba-tiba menyuarakan aksi, nanti ada apa-apa kamu berurusan dengan hukum. Menurut kami ini cara-cara orde baru, cara-cara pendekatan orde baru melakukan penetrasi dengan memberikan ketakutan kepada para aktivis. Dan menurut kami ini harus segera dihentikan. Dan Pak Listio Sigit, saya yakin bahwa Anda loyal ke NKRI. Anda bukan loyal kepada satu atau dua orang saja di Indonesia ini, karena Anda dibesarkan, Anda dibayar dari pajak kami, rakyat Indonesia. Kemudian kepada Jaksa Agung, kami yakin bahwa Bapak 2 tahun belakangan ini telah memperlihatkan prestasi, mengungkap banyak-banyak dugaan korupsi, mengungkap banyak-banyak dugaan kolusi dan gratifikasi. Kami berharap Jaksa Agung untuk hal ini membuat tim sendiri mencari fakta apakah dugaan kolusi dan nepotisme yang kami sampaikan tadi yang melanggar Undang-Undang 28 tahun 1999 benar-benar dilakukan oleh Presiden Jokowi dan kroni-kroninya, terutama para pembantu atau para menteri atau setingkat menteri yang ditugaskan untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi dan dinastinya atau keluarganya sehingga bisa terus berkuasa di Indonesia. Kami berharap itu tidak terjadi. Ada yang mau diinin dari kawan-kawan? Ada pertanyaan? Ini dia. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bang. Ini sambil bertanya, ini salah satu bentuk represinya penguasa terhadap kami. Belum sampai 10 menit kita live streaming, seluruh channel media sosial kita disuspend. Nah, ini kan bentuk bagaimana penguasa itu melakukan tindakan-tindakan menghentikan informasi yang sepatutnya diterima oleh masyarakat Indonesia. Ini menurut saya ini udah lebih kejam dibandingkan Orde Baru. Gimana Bang? Siapa? Saya sangat, sekali lagi saya dari hakim terdalam ya. Saya menyatakan bahwa apa yang sudah abang-abang sampaikan ini sangat faktual dan benar lah ya. Dan saya sangat apresiasi. Jadi sudah sampai kita ke tahap mosi tidak percaya kepada Pak Lurah. Iya. Mohon izin saya kalau sesuatu nama nanti saya bermasalah. Iya. Sekarang kan Pak Lurah saya. Iya. Persoalan sekarang memang adalah persoalan Pak Lurah yang suka-suka dia gitu. Iya. Negara ini. Misalnya soal mengapa sampai saat ini tidak ada ketegasan soal pemberantasan korupsi seperti yang abang-abang buka itu, misalnya soal pembelian pesawat terbang. Iya. Ya, sekian triliun padahal itu pesawat yang sudah mau dimakan. Iya. Kenapa
tidak kita saja kan gitu kan. Ya. Dan kenapa juga membeli pesawat itu harus melalui maklar. Ya. Artinya melalui perusahaan yang dibentuk oleh orang-orang Betul. menteri tersebut. Betul. Itu kan sudah tanda-tanda besar. Ya. Nah, kalau saya lihat ada satu statement dari orang Kementerian Pertahanan yang menyatakan bahwa pembelian ini sudah atas persetujuan Pak Lurah katanya. Artinya Pak Lurah dan Pak Menteri sudah apa istilahnya kan? Sudah ada saling pengertian. Ya. Dan sekian triliun. Ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah pembelian 1.700 triliun itu yang sampai tahun 2024 yang dianggarkan itu kalau misalnya kita lihat ya kita memang sudah banyak dengar lah kalau untuk pembelian pesawat-pesawat itu pasti ada apa namanya itu ya mengerti lah ya. Ada kembalian lah, ada kembaliannya revolusi, lah. Ada revolusi Ya. lah. Ada harganya. kembalian recehannya lah. Jadi ada revolusi atau pembengkakan apa lah istilahnya. Ya, ya. Nah, itu yang kita dengar dan itu memang sudah sangat hal yang apalah yang sudah sehari-hari kita dengar. Betul, Karena berkaitan dengan pihak militer nggak berani di apalah kan istilahnya Iya. usut kan. Nah sekarang kalau sudah pada tahap masih tidak percaya, ya mungkin harus lebih konkret lagi ya meminta pertanggungjawaban Pak Lurah ini. Betul, betul. Ya kan? Karena misalnya pembelian pesawat terbang 1.700 triliun melalui perusahaan yang katakanlah nggak Dibentuk kredibel, sendiri. nah, itu kan sudah tanda tanya dan itu atas persetujuan ini. Ya. Kan? Nah, Pak Lurah, berarti ini 1.700 triliun kalau 30% aja itu kalau kata pengamat apa ada semacam markup ya biasanya itu kan di semua instansi kan pembelian ini ada sedikit apanya gitu loh. Nah ini berarti sudah persoalannya di Pak Lurah. Jadi selama 10 tahun ini kita di apa sama Pak Lurah revolusi mental. Dan artinya sekarang Pak Lurah itu sendiri yang harus direvolusi. Mentalnya berarti problem. Iya. Nah itu sekarang. Nah sekarang untuk tindak lanjutnya saya pikir semua elemen masyarakat yang kritis sudah bersuara. Ya harus bersuara. Nah, ini Harus sudah bersuara. bersuara nanti tinggal di bagaimana supaya bisa menghadap KPK dan menghadap pihak terkait ya supaya ini harus benar-benar diminta pertanggungjawaban untuk pembelian atau untuk anggaran-anggaran selama 10 tahun ini. Betul. Khususnya 5 tahun terakhir lah kita lihat sudah ada semacam sudah rekayasa yang sudah kita rasakan dengan sendirinya. Mungkin itu dulu pertanyaan pertama. Iya, Bang. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang beredar di luar sana, termasuk yang disampaikan oleh Mbak Koni ya, bahwa ada belanja modal yang multi years itu nilai pembelanjaan negara itu hampir 1.700 triliun. Nah, kemarin kami sempat berdiskusi dengan Dewan Pakar, dengan researcher yang ada di NCW. Jika pembelanjaan sebesar itu dilakukan tetap menggunakan pihak ketiga, maka disinyalir Indonesia itu akan kehilangan potensi untuk bisa menggerakkan ekonomi Indonesia itu hampir 500 triliun. Karena kan biasanya untuk pengadaan barang yang sifatnya itu pembelian yang menggunakan anggaran belanja negara, biasanya para pengusaha diberikan keuntungan 10-30%. Nah, kemarin kami pernah ingin menyarankan bahwa pembelian dalam jumlah besar seperti itu karena berdampak terhadap keuangan atau APBN Indonesia, maka sebenarnya pembelian dapat dilakukan dengan G2G atau G2C sehingga pembayaran dapat dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan dan tidak ada larangan bahwa negara melakukan pembelian langsung kepada korporasi atau kepada pabrikan di luar sana jika jumlah pembeliannya itu fantastis. Nah, tapi ini kan pasti akan ditentang oleh banyak pihak, terutama dari oknum-oknum politikus yang bergerak di Banggar. Sehingga kalau seandainya ini dilakukan, kata mereka ini kepada kami hanya memindahkan korupsinya aja. Jadi hanya memindahkan aliran ekonominya dari Senayan ke Kementerian Keuangan. Nah, ini sebenarnya PR bagi kita anak bangsa. Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme ini sangat luar biasa susahnya. Kalau dikatakan bagaimana pandangan NCW terhadap
pembelian alutsista yang nyaris 1.700 triliun itu bagaimana? Kami sendiri pun ingin bertanya kepada Pak Jokowi. Sebenarnya bagaimana Pak Jokowi mengelola uang yang bentuknya non-investasi? Kalau seandainya yang dilakukan itu adalah investasi, artinya Indonesia tidak harus membayar terlebih dahulu. Digunakanlah senjatanya ini seperti leasing ya. Digunakanlah senjatanya ini dan dapat dicicil misalnya kan, untuk menguji kehandalan, itu nggak apa-apa dilakukan. Tapi apa yang dilakukan ini adalah pembelian yang menggunakan APBN, dan itu bentuknya itu pembayaran langsung ya pada saat barang sudah sampai, barang sudah dicek ya kan, dan reliability-nya, capability dari alat-alat ini sudah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, itu harus dibayarkan. Nah, potensi kehilangan kekuatan ekonomi untuk menggerakkan dan mengentaskan kemiskinan seperti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam orasinya pada saat deklarasi, ya bisa digunakan itu. Jadi ini kita kembalikan sebenarnya bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, stunting, peningkatan kualitas pendidikan, segala macam, semuanya ada di tangan Prabowo Subianto. Karena itu 500 triliun potensi akan bergeraknya uang itu ke swasta. Iya, kalau swasta ini akan dananya itu akan tertanam di Indonesia. Kalau swasta ini yang mendapatkan keuntungan itu menyimpan uangnya di luar negeri, kita kehilangan lagi cadangan devisa karena pembayarannya katanya dalam bentuk dolar. Nah, ini kan yang menjadi concern kita. Kemudian yang paling utama adalah saya melihat Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal ini terlihat tidak garang seperti Badan Pemeriksa Keuangan zaman-zaman dahulu. Dulu jika ada hal-hal yang sifatnya sangat sensitif, biasanya BPK ini akan menyuarakan. Kalau dia tidak menyuarakan langsung, dia menggunakan tangan-tangan media untuk menyuarakannya. Tapi saya melihat 2 tahun kebelakang ini, mungkin kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan awak media, kawan-kawan wartawan, dan para penyimak kami di luar sana melihat bahwa 2 tahun kebelakang ini BPK itu terlihat mati suri. Tidak ada temuan-temuan yang luar biasa yang bisa menjadikan koreksi, bisa menjadi sesuatu yang membangun dan memperlihatkan posisinya itu berada di posisi rakyat. Karena kalau saya lihat BPK ini pun tersandra karena ada beberapa kasus yang termasuk yang BTS 4G ini yang kabarnya ada aliran dana yang mengalir ke BPKRI. Nah, ini kan yang menurut kami sandra menyandra, sehingga efektifnya Badan Pemeriksa Keuangan ya sebagai auditor negara yang dipercaya, pengelolaan uang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, kementerian untuk demi kemaslahatan masyarakat Indonesia ini sudah jauh panggang dari api. Mungkin kawan-kawan bisa melihat juga, pertama itu dulu katanya ada kasus terkait dengan COVID. Tapi saya pernah menyampaikan juga, what happened in COVID, stay in COVID. Karena susah sekali menelusuri itu. Semuanya sifatnya emergency, first major segala macam. Kedua, temuan terkait dengan eskalasi atau dari pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Yang semula dikatakan oleh Pak Jokowi ini merupakan investasi dari Tiongkok yang bisa lama investasinya 50 atau berapa tahun itu, 100 tahun ya. Kemudian tiba-tiba karena nilainya ini sudah melebihi dari 100 triliun yang awalnya itu oleh pihak Jepang yang sebagai salah satu yang dipitching pada saat itu untuk membangun, maksimalnya itu sekitar 40 sampai 50 triliun. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, nilai investasi kereta api cepat Jakarta-Bandung itu lebih dari 100 triliun dan membebani APBN kita. Padahal sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBN kita. Nah, ini inkonsistennya Pak Jokowi inilah yang menurut kami harus menjadi telahan
harus jadi kajian, harus jadi pemikiran bagi seluruh anak bangsa, terutama para cendekia, para CEO yang mengerti bagaimana itu mengelola keuangan, CFO, para auditor-auditor yang mengetahui bagaimana tata kelola keuangan yang bagus. Apakah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, inkonsistensi dia dalam menetapkan APBN, dalam menetapkan penggunaan anggaran negara, apakah ini layak dikatakan sebagai wajar? Nah, ini kami sangat ini juga tersentuh dengan pertanyaan tadi, Bang. Tapi NCW hanya bisa menghimbau, NCW hanya bisa memberitakan, menyampaikan dugaan-dugaan, menyampaikan hal-hal yang sifatnya ini bisa dicegah. Artinya kalau kita bisa mencegah kejahatan itu terjadi, jauh akan lebih baik dibandingkan penindakan setelah kejahatan itu dilakukan. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Dan jika para terduga yang sudah kami sampaikan kemarin tidak ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, kami khawatir akan banyak barang bukti atau akan banyak saksi-saksi yang selama ini berani mengungkapkan ini akan mundur dengan sendirinya. Nah, kami juga meminta kawan-kawan di KPK tetap solid di KPK. Jangan sampai ada perpecahan di komisioner KPK. Karena terjadinya perpecahan di komisioner KPK akan dimanfaatkan oleh para koruptor ini. Akan dimanfaatkan oleh para oligarki ini. Nah, ada pertanyaan yang sangat menggelitik pada saat saya ketemu dengan beberapa pengusaha yang saya tanya, dia pilih siapa? Dia bantu siapa? Apa yang disampaikan oleh para pengusaha ini? Ya, kami kayaknya bantu tiga-tiga aja. Ya, yang satu lurus tapi masih suka ya uang tadi ya kan. Yang satu lagi memang suka uang dan wakilnya nggak tahu cara ngelola uang kata dia kan. Nah, yang satu lagi ini ya ini orangnya bagus, baik dan didukung kata dia kan. Namun apa yang terjadi kata dia kan, wakilnya ini bagaimana itu ya? Nanti kita dukung, nggak dapat proyek kita. Nah, ini saya nggak menyampaikan siapa-siapanya, mungkin kawan-kawan bisa melihat sendiri bahwa kekhawatiran para pengusaha ini, demokrasi ini yang selama ini bisa menjadi pesta, artinya mereka berkontribusi. Sekarang mereka pun takut jika dibela yang ini nanti jadi yang ini nggak bisa diajak bekerja sama. Jika yang ini nggak kita kasih tiba-tiba dia jadi yang ini nggak jelas juga kata dia kan. Nah, saya sampaikan sama mereka, kalau gitu abang nggak usah nyumbang apa-apa aja dulu, yang penting coblos menurut hati nurani. Apa jawaban para pengusaha ini? Ini saya berkumpul nih. Kalau kita nggak ikutan, nama kita kan dicatat. Dalam setahun revenue berapa? 2 triliun. Bisa kontribusi berapa buat kita? Nah, karena nama kita tuh sudah ada dalam catatan list pendukung capres dan cawapres sebelumnya kata mereka kan, dan kami pun dapat panggilan saat ini bahwa kami ditanya lagi kontribusi untuk mendukung ini seberapa besar. Nah, praktek-praktek seperti ini yang dinamakan money politik sebenarnya kan, bahwa politik itu memang membutuhkan uang. Ya, kalau saya sih keterbukaan aja. Jadi masing-masing capres dan cawapres ini ungkapkan aja berapa sih yang disumbang oleh para relawan, para supporter kan boleh, asalkan dicatatkan. Kan tidak ada larangan. Saya nggak tahu apakah masih ada batasan belum. Ada batasan nggak? Misalnya PTA hanya boleh menyumbang maksimal 10 miliar. Ada nggak batasannya? 2,5 miliar batasannya. Ya, kalau seandainya satu perusahaan ingin nyumbang 40 miliar misalnya kan, dia tinggal bilang aja dia kan punya subsidiari di bawahnya, dia punya afiliasi. Induknya 2,5 miliar, anaknya 2,5 miliar, cucunya 2,5 miliar, cicitnya 2,5 miliar kan bisa sebenarnya. Kalau seandainya ini
mengkhawatirkan batasan itu. Dan saya yakin batasan itu pun akan bisa dimaklumi karena biaya pesta demokrasi ini sangat besar sekali. Nah, ini harus sama-sama kita pahami. Ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan lain? Ya, ada pertanyaan dari Bagaimana pendapat Mencuri tadi undang capres makan siang? Oh, Netral Dari pabrik. dari mana? oposisi berkelas. Oh, ada pertanyaan dari di mana? Facebook. Di Facebook, bagaimana tanggapan NCW terhadap undangan makan siang oleh Presiden tadi? Makan siang yang dilakukan oleh Presiden tadi untuk kawan oposisi, menurut saya ini upaya-upaya yang dilakukan Jokowi untuk meredam gejolak-gejolak yang terjadi karena adanya kontroversial putusan MK 90 yang nomor 90. Kemudian mulai terlihatnya ada orkestrasi yang nyata yang dilakukan oleh Jokowi dan kroni-kroninya, sehingga Presiden Jokowi ini harus mengundang para capres ini untuk menenangkan, ya kan. Tapi kami melihat, makanya konferensi pers ini kenapa mundur-mundur, kami secara mikro ekspresi melihat bahwa ada ketidaknyamanan dari Jokowi sendiri dengan melakukan undangan makan siang yang bagi kami itu hanya seperti seremonial aja, bahwa Presiden saat ini, ya kan, berusaha melakukan rekonsiliasi atau konsolidasi dengan 3 capres supaya pesta demokrasi ini aman. Tapi kami melihat dari wajah-wajah calon presiden ini, mungkin kawan-kawan juga melihat sudah ada gap, sudah ada kotak-kotak dan tidak cair lagi. Nah, ini kami bisa melihat itu, dan kami berharap apapun yang terjadi dengan calon presiden, ya kan, pada saat meja makan siang di meja makan tadi, kalau bisa jangan mempengaruhi pola pikir kawan-kawan, para pemilih, para pemuda, para mahasiswa, para cendekia, apa yang sebenarnya terjadi di belakang meja itu. Apa yang diperlihatkan di meja itu adalah upaya Jokowi bertindak sebagai negarawan, mengundang 3 tokoh bangsa yang akan menjadi calon presiden, dan jangan terjadi friksi yang keras nanti di lapangan. Walaupun sebenarnya sudah dilakukan oleh masing-masing calon presiden melalui pasukan-pasukan atau melalui relawan-relawannya. Kami berharap dengan pertemuan tadi Pak Jokowi menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh beliau, ya kan, sebagai presiden dengan merorkestrasi lembaga-lembaga untuk meloloskan anaknya menjadi calon presiden, melukai hati anak bangsa, mencederai demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi kalau seandainya dikatakan pendapat kami, Jokowi hanya berusaha menghibur diri dengan mengundang para calon presiden ini dan memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal saat ini demokrasi lagi terluka. Ada lagi? Nanya, Ketua. Ini terkait tadi keterangan besok kan ada 9 hakim. Oh, 9 hakim. Akan dihadiri lah. Ini kan saya lebih menanyakan Diperiksa ya? 90. Diperiksa. Ya. Bila mana nanti 9 hakim ini menyatakan bersalah atau mungkin Ketua MK-nya terjadi, apakah ada kemungkinan putusan nomor 90 ini bisa diubah apalagi dengan Ketua MK yang baru? Terutama yang kedua, kemarin kan KPU ini kan sudah menyatakan bahwa tetap gibran ini berlanjut karena PKPU-nya ini kan masih belum diajukan ke DPR, proses. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, bila mana ini sudah berjalan kampanyenya, menyatakan DPR yang dipimpin oleh Puan Maharani yang sudah selesai dengan hasilnya, dan mengambil keputusan tidak setuju dengan nomor 90 ini, apa yang harus dilakukan dengan terkait dengan si Gibran ini? Yang ketiga tadi ada nomor 28 tahun 98 Ya. Undang-undangnya ini. Ya. Kira-kira dengan menggunakan undang-undang ini bisa nggak rakyat menuntut dengan bukti-bukti yang memang NCW punya bukti banyak? Tadi dibahas tentang nepotisme, tentang investasi, tentang tadi Prabowo yang punya itu. Kira-kira NCW bisa bergerak nggak bersama dengan
aktivis agar ya seperti yang sudah pernah dilakukan, yang kalau kita bilang itu kadrun, Iya. itu sudah melakukan demo di depan istana Waduh. dengan omnibus law, Iya, iya. ya kan undang-undang minerba dan undang-undang kesehatan. Kira-kira untuk sampai tahun 2024 ini Jokowi ini bisa digoyang nggak dengan banyaknya kasus-kasus ini? Pandangannya seperti apa? Gitu ya. Iya. Iya, yang pertama NCW mungkin tidak akan melakukan yang dilakukan oleh dikatakan kadrun itu, karena cara-cara seperti itu mungkin untuk saat ini bisa menjadi gelombang perlawanan rakyat yang akan lebih besar. Kami sementara menghindari itu, tapi kami menghimbau masyarakat menyatakan mosi tidak percaya, tidak harus dengan gelombang perlawanan anarkis yang dapat merugikan semua pihak juga. Kalau tadi ditanyakan bagaimana pandangan NCW terkait dengan besok sidang MK yang memeriksa 9 hakim MK terkait dengan keputusan 90 yang meloloskan Gibran sebagai wakil presiden, kami melihat bahwa sangat kecil kemungkinan, karena orkestrasi dinasti ini sudah sangat luar biasa. Sangat kecil kemungkinan ketua MK itu akan diberhentikan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Sangat kecil kemungkinan. Walaupun kemungkinan itu ada, tapi sangat kecil. Terus yang kedua, jikapun ketua MK Anwar Usman ini karena melanggar etik dan mendapatkan sanksi berat, ya kan? Karena yang seharusnya keputusannya itu 4+2 lebih menang dibandingkan 3, ya kan? Sehingga keputusan itu menolak sebagian itu, ya Gibran nggak bisa jadi cawapres. Keputusan yang sudah ditetapkan di MK itu kan final and binding, ya, final dan mengikat. Jadi saya yakin walaupun Anwar Usman ini dipecat, bahkan diganti pun ke 9 hakim MK ini, keputusan itu tidak bisa dirubah, diganggu-gugat. Nah, yang bisa dilakukan adalah mungkin setelah putusan MK ini diajukanlah PKPU-nya ke legislatif. Di sana itu mungkin termnya, ya kan? Saya agak kaget juga pada saat putusan MK itu dimulai tahun 2024 katanya ya. Berlaku 2023 atau 2024. Oh, berlaku untuk pemilihan presiden tahun 2024. Nah, ini agak aneh juga sebenarnya. Nah, kalau seandainya pada saat diajukan PKPU itu ke legislatif, saya yakin yang masih nurani, yang masih hidup, para legislator kita yang kewarasan terhadap kemuliaan demokrasi itu masih bisa berada di kepala yang terhormat anggota dewan itu. Saya yakin tidak akan meloloskan itu. Nah, tapi apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah perlawanan dari koalisi yang mendukung majunya Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Dan ya kami meminta lah, kalau memang prosesnya itu seperti itu, harusnya KPU ini kan tanggal 14 itu mengumumkan hasil verifikasi apakah para capres dan cawapres ini layak untuk diteruskan berkontestasi pada saat Pilpres 2024. Nah, kondisi inilah yang menurut kami, jika seandainya memang tidak bisa diberlakukan, ya kan, ini sebenarnya kan kita tidak melarang Prabowo ini kalau secara demokrasi untuk melanjutkan pencapresannya, tapi ya tinggal mengganti cawapresnya aja, ya kan. Kan pada saat dikatakan diverifikasi tidak layak kan ada sanggah, ya kan, dia bisa menyanggah segala macam atau dia bisa mengganti, karena itu ada kesempatan untuk mengganti cawapresnya, ya diganti aja, karena ya proses suksesi ini kan masih muda lah, dan pengalaman politik pun kan masih prematur lah menurut saya. Dan karena kami mengetahui kurang lebih bagaimana Gibran ini pertama sekali menjadi wali kota di Solo. Kemudian apalagi tadi mau nanya? Nah, kemudian kalau kita bercerita lebih jauh lagi, apa yang akan terjadi jika seandainya
DPR buying time, tidak mau bukan tidak mau membahas ini terkait dengan PKPU. Saya yakin karena ini udah diorkestrasi, KPU tetap akan meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Jadi walaupun ya legislatif berusaha menunda, ya kan, sehingga tidak ada keputusan dan ada terhadap PKPU yang baru, saya yakin KPU atas relasi kuasa tetap akan meloloskan saudara Gibran ini. Ada tanya, Bang? Ketua, ini kan harus Sumpah Pemuda nih. Ya. Jadi dinasti pemerintah ini kan kembali lagi tahun 98. Ya. Ini terjadi lagi Ya. di zaman Jokowi. Ya. Ada pesan nggak buat anak muda untuk bertahun-tahun berikutnya supaya ini tidak terulang kembali? Dalam arti pendidikan politik, apa yang harus dilakukan anak muda sekarang ini yang masih belum paham tentang politik, yang mungkin ini bisa jadi dendamnya mereka di beberapa tahun kemudian pada saatnya mungkin bisa menjadi pejabat. Ada pesannya. Apa yang terjadi saat ini yang dilakukan oleh dinastinya Jokowi ini melukai ya, mencederai lah demokrasi yang sudah tatanannya yang bagus, ya, mulai lebih bagus pasca reformasi. Pesan saya kepada para pemuda di Indonesia bahwa dalam berpolitik itu ada proses regenerasi, ada proses suksesi, ada proses edukasi di sana. Jadi jika ingin memasuki dunia politik, ya kan, itu masuklah dengan dasar-dasar yang lebih awal, artinya berorganisasi di sekolah, berorganisasi di kampus, ya kan, ikutlah organisasi kepemudaan, karena apa yang didapatkan dalam berorganisasi akan memberikan dampak atau pengalaman bagaimana menjadi organisatoris. Jangan lihat apa yang terjadi saat ini menjadi peluang untuk kawan-kawan anak-anak muda bangsa bahwa kekuasaan bisa mengkarbit kita menjadi seorang penguasa. Karena kekuasaan bisa timbul karena ada kekuatan ekonomi, tapi kekuatan civil society jauh lebih dahsyat. Uang tidak ada artinya pada saat rakyat mengatakan tidak untuk penguasa yang zalim, penguasa yang tirani. Nah, kalau yang dalam Sumpah Pemuda ini saya mengkritik sedikit lagi nih. Mungkin rekan-rekan wartawan sadar nggak, Dito kemarin menyampaikan Sumpah Pemuda cuma 2 aja sumpahnya. Saya nggak tahu tuh Dito itu berbahasa apa dia. Dia hanya membacakan 2 Sumpah Pemuda. Nggak ada yang sadar kan? Pada saat acara kemarin. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Habis itu dia nggak menyebutkan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah ini Pak Jokowi. Kadang-kadang Pak Jokowi ini memilih orang ini karena desakan politik aja. Karena ada barter dengan mengakomodir Golkar, diakomodir lagi Gibran sebagai cawapres dari Golkar. Ini Menteri Pemuda dan Olahraga memperlihatkan contoh yang seharusnya baik buat para pemuda di seluruh Indonesia. Pada saat menyampaikan Sumpah Pemuda, hanya 2 sumpah yang disampaikan. Nah ini, makanya pertanyaan sama kawan-kawan, sebenarnya Dito ini berbahasa apa dia? Karena sumpahnya itu nggak dia lanjutkan. Pak Presiden, sudah saatnya Anda memikirkan kembali untuk mengganti ini menteri. Terduga korupsi, terduga suap 27 miliar, proyek Tower 4G, dan sekarang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai menteri, memberikan contoh yang baik, patron yang baik pada anak muda Indonesia dengan tidak hafal itu Sumpah Pemuda. Dan wawasan kebangsaannya menurut saya sangat rendah sekali. Harusnya kan menggelegar dia sebagai Menteri Pemuda Olahraga, ingat sumpahnya. Sumpah yang kita yakini sejak tahun 1928 membawa kemerdekaan Republik Indonesia ini. Saudara Dito, sebaiknya Anda minta maaf
dan Anda mulai menghafal kembali Sumpah Pemuda itu isinya ada 3, karena Anda adalah Menteri Pemuda dan Olahraga, dan sumpah itu melekat di jabatan Anda. Ada lagi Bang? Satu lagi usul. Nah, Usul ya. Kalau bisa NCW mengatakan musisi tidak percaya di depan istana. oh, Aksi. iya. Itu gaungnya lebih kuat. Kita mungkin akan memikirkan ke sana, melihat animo, melihat support dari elemen-elemen masyarakat, dan yang terutama dari kawan-kawan media lah, kawan-kawan jurnalis. Jika ini seperti mungkin abang-abang semua melihat kan, sekarang di pinggir jalan itu banyak sekali orang pakai baju wayang, pakai ronggeng, dia menari-nari segala macam, pakai topi biar dapat ini kan support dari para penonton di pinggir jalan. Dulu tarian, ronggeng, wayang segala macam itu sifatnya itu eksklusif, ya kan? Dipertontonkan dengan orang bisa antri nunggu dalangnya datang, orang udah berkumpul ramai baru menonton, ya kan? Kalau seandainya masyarakat Indonesia ini belum bersepakat, ya kan, karena rasa takut, karena takut direpresif, takut di pressure oleh aparat keamanan, organisasi kepemudaan tidak memiliki sikap terhadap apa yang terjadi di sini. Kami akan menunggu itu. Jika jumlah suara, jumlah organisasi, ya kan, yang benar-benar sepakat dengan kami, siap untuk menyampaikan mosi tidak percaya ini, kami nggak perlu banyak-banyak. Kami hanya minta 10 aja organ pemuda yang merasa dicabik-cabik hak konstitusi mereka yang untuk memiliki kesempatan menjadi pemimpin di masa depan dengan pengebirian demokrasi ini, ya kami yakin ya, dan kami bisa untuk melakukan itu. Kalau sekarang kan kami sampaikan bahwa kami menghimbau seluruh elemen masyarakat, menghimbau seluruh elemen pergerakan, mahasiswa, para aktivis, untuk para cendekia, para ahli, untuk menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi selama 9 tahun dan dalam 2 periode ini. Dan kami serius untuk itu. Dan akan kami teriakkan lagi pada saat kami mendapatkan bukti korupsi dari rezimnya Jokowi. Sekarang kan kita baru bahas 2, korupsi dan nepotisme yang disaksikan dengan mata telanjang oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kami lagi mencari bukti-bukti dugaan yang benar-benar bisa membawa Jokowi terlibat dugaan korupsi dengan gagalnya banyak proyek yang disampaikan sebagai bagian dari nawacitanya Jokowi. Dan ini pun nyata sebenarnya jika melihat dari open source informasi yang ada di dunia maya. Kalau udah lengkap itu Bang, gak usah kita woro-woro pun, teriak-teriak pun, turun semuanya ke jalan. Nah, saya lagi mencoba mencari, mendalami bukti-bukti, ya kan. Kalau korupsi ini kan tidak harus memperkaya diri sendiri. Dengan bersepakat dengan seseorang melakukan kolusi, akhirnya ada penyalahgunaan anggaran, memperkaya orang lain, kelompok lain, itu adalah korupsi juga. Korupsi ini sebenarnya jika paling gampang itu yaitu penyalahgunaan anggaran itu, dan ini sudah dekat Bang, sudah dekat sekali. Saya lagi mencoba mengkaji, boleh nggak presiden sekonyong-konyong mengatakan ini investasi, tiba-tiba menjadi ini APBN. Saya lagi mencoba mencari itu, boleh nggak itu? Jika itu boleh dilakukan, apa gunanya RAPBN itu disampaikan di hadapan DPR RI pada tanggal 18 Agustus ya, setiap 16 atau 18 Agustus? 16 Agustus ya kan? Disampaikanlah RAPBN untuk tahun berikutnya.
Jika seandainya di tengah perjalanan ya kan tanpa berkonsultasi dengan DPR, berkonsultasi dengan lembaga pemeriksa keuangan, bisa dirubah dari investasi menjadi belanja negara, ya kan? Apa gunanya ada RAPBN? Apa gunanya ada penyampaian APBN? Bagus sampaikan aja secara langsam. Indonesia tahun depan belanjanya kira-kira 4.000 triliun. Isinya apa Pak Presiden? Isinya nanti saya susulkan. Ya kan? Atau dibikin langsam. Infrastruktur 500 triliun, pendidikan 200 triliun, kesehatan 200 triliun. Apa lagi di situ? Bantuan sosial 300 triliun. Ditanya, rinciannya gimana Pak Presiden? Rinciannya ini yang lagi saya pikirkan. Kan sama juga itu. Awalnya itu dikatakan bentuk investasi dari Tiongkok, ya kan, yang akan dikembalikan dalam 50-100 tahun. Nah, tiba-tiba sekarang ini dijadikan APBN. Nah, saya lagi mencoba bertanya kepada para ahli yang lain, mungkin pendapat saya salah. Tapi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan APBN itu bisa diindikasikan penyalahgunaan kekuasaan gitu. Dan ini memperkaya pihak lain, yaitu pengusaha Tiongkok atau perusahaan Tiongkok yang membuat kereta api cepat WUS itu. Nah, ini yang harus lagi kita kaji. Dapat gak deliknya pada saat dikatakan dari investasi tiba-tiba dirubah menjadi menggunakan anggaran APBN? Saya yakin Bu Sri Mulyani pun dosen tercinta saya ini, ya kan, ini pasti deg-degan juga sekarang. Saya yakin itu. Dan saya yakin relasi kuasa lah yang memaksa Sri Mulyani ini, Ibu Sri Mulyani ini terpaksa menganggarkan kereta api cepat ini ke dalam APBN. Ini Menteri Keuangan ini masih tegak lurus dengan NKRI sampai saat ini saya lihat ya. Karena pernyataan beliau mengatakan bahwa program-program yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka itu sebenarnya hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Jokowi pada saat beliau ini mencalonkan diri lagi menjadi presiden untuk kedua kalinya tahun 2019. Jadi tidak ada hal yang baru, Dan terima kasih Bu Sri Mulyani, Anda memberikan pencerahan, Anda membuka sesuatu fakta yang wajib diketahui dan harus diketahui oleh bangsa Indonesia. Dan ini apresiasi kami dari NCW untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apa lagi Bang? Tapi Pak Jokowi ini ketakutan ya kalau dia tidak memajukan anaknya jadi cawapres, karena kan masih banyak KN dan lain sebagainya. Yang pasti gini. Nah, itu gimana Pak? Ini analoginya. Jika seseorang ingin meninggalkan legasi itu dengan suatu kehormatan, dengan rasa yang penuh kenegarawan, dia tahu bahwa proses suksesi Gibran ini bisa ditunda, mau 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kami lah patut menduga, karena kami melihat suksesi orkestrasi ini sejak tahun 2020, ada yang ditutupi oleh Presiden Jokowi ini, sehingga ketakutan itulah Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya. Karena kalau seandainya Presiden besok ini tidak terafiliasi bagus dengan Jokowi, banyak hal mungkin yang akan terungkap. Nah, kami mendikasikan seperti itu. Karena kalau saya lihat dari bahasa Jokowi, dia pensiun akan balik ke Solo, ya kan? Ya, kalau memang Bapak sebagai negarawan sejati balik ke Solo, ya lihatlah bagaimana anak menantu dan cucu itu berkembang menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kompetensi, yang memiliki jiwa sebagai pemimpin itu berjenjang. Jadi ini kan yang terjadi ini sesuatu yang Jokowi ini salah kaprah dia.
apalagi melibatkan para menterinya kan meregistrasi ini. Ya menurut saya sih Pak Jokowi ini salah langkah bisa jadi juga dipengaruhi oleh para pembantunya itu. Kan kalau kita melihat ya profilnya Pak Jokowi ini dari dulu nggak ada gitu-gitunya. Nah sekarang tiba-tiba di periode kedua ini melakukan ini kan, apa iya Pak Jokowi sebegitunya? Saya masih meragukan, tapi keyakinan saya ini sangat kuat setiap saya melihat mimik, saya melihat gesturnya Pak Jokowi belakangan ini. Terlihat bahwa Pak Jokowi itu arogansinya itu ada gitu. Pak Jokowi itu kalau kita lihat pada periode pertama, kalau berada di depan orang, apalagi di depannya Megawati, tidak pernah dia begini. Mungkin kawan-kawan dia melihat 2 tahun, 3 tahun ke belakang ini, Pak Jokowi itu kalau itu dia, ini bagi kami ya, pengamat ekspresi, ya kan, saya kan belajar juga. Apa yang diperlihatkan Jokowi ini adalah tunggu tanggal mainnya. Saya akan mengatur apa yang ada di Indonesia. Dan terucap bahwa dia mau cawe-cawe. Sebenarnya didahului dengan gestur, ya kan? Dan akhirnya gesturnya ini mengangkat, mendorong hasrat itu terucap bahwa saya akan cawe-cawe. Nah ini sebenarnya mungkin Pak Jokowi ini butuh husa dulu, tarik nafas, ya kan? Sehingga ya ucapan itu nggak keluar dari mulutnya. Pak Jokowi sebaiknya Bapak melakukan meditasi, minta ampun sama Allah. Apa yang dilakukan ini benar-benar merusak generasi bangsa ini. Suka tidak suka, demokrasi sudah Bapak lukai. Hal yang terbaik Bapak lakukan adalah Bapak minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Bapak minta kepada Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, dan Pak Prabowo Subianto pilihlah calon wakil presiden yang merupakan kader-kader Bapak di koalisi Indonesia Maju yang lebih pantas, lebih mumpuni, dan lebih bisa menjadi patron bagi anak-anak muda di Indonesia ke depannya. Atau Bapak sendiri jadi wapres? Ya kalau seandainya Pak Jokowi mau jadi wapres kan udah pernah terucap juga dulu. Ya kan, bagaimana kalau saya jadi wapres banyak mengingatkan nanti ini ya kan sebagai negarawan rusak nama Bapak. Termasuk pada saat dikatakan mau 3 periode pun kan memang terungkap kan bahwa ada upaya-upaya untuk 3 periode. Nah tiba-tiba si Balil ini ngaku, ini salah saya karena saya mengungkap. Udahlah Balila Dahlia, gak usah lah jadi palang pintu. Kalau seandainya induk semang gak usah lah ya induk semangko yang minta maaf. Gak usah menjadikan diri tumbal, itu sesuatu yang tidak dilakukan. Katanya aktivis itu harus jadi laki-laki sejati. Apa yang Anda perbuat, apa yang Anda katakan, ungkapkanlah sebenar-benarnya. Jangan mengakui dosa orang lain, karena dosa itu akan terngiang-ngiang sampai nanti. Nah, ya kan? Bahaya, jangan Balil. Ada lagi Bang? Silakan Bung Yeriko ditutup. Oke, terima kasih. Jangan orasi lagi ya, ini lama kali lagi. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Ya, tetaplah kita berjuang kan, tegak lurus nih. Terima kasih juga kepada Bang Nahdi Trisna, kepada Bang Mardika, dan kepada kawan juang saya Bung Alfred. Terima kasih Bung. Terima kasih juga ya untuk semua. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang masih tetap aktif, yang masih tetap eksis untuk menonton live kita. Saksikan kita di episode-episode berikutnya. Saksikan juga berita-berita terhangat dan terupdate dari DPP National Corruption Watch. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum Lawan korupsi. Lawan korupsi. Lawan korupsi. Jokowi.